Aku lihat sosial media, ada orang hamil tapi nggak ada isinya. Ih, itu ditiup jin apa gimana ya, Dok? Mitos itu biasanya itu blighted ovum atau kehamilan kosong. Yuk kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Nico Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kehamilan kosong atau yang dikenal dengan blighted ovum. Apa sih sebenarnya blighted ovum? Blighted ovum atau kehamilan kosong adalah di mana berkembangnya kehamilan tanpa disertai dengan janin. Jadi yang berkembang hanya kantung kehamilannya saja. Kenapa bisa begitu? Karena terjadi kelainan kromosom yang menyebabkan tidak berkembangnya janin dan hanya berkembangnya kantung kehamilan saja. Tapi Smart Moms nggak perlu khawatir, karena hal ini hanya terjadi 15% dari seluruh kehamilan. Jadi, Smart Moms nggak perlu takut untuk mencoba hamil kembali, karena blighted ovum ini belum tentu berulang. Yang harus Smart Moms waspadai adalah beberapa faktor risiko berikut. Misalnya pada Smart Moms yang usianya sudah di atas 35 tahun, maka resiko blighted ovum juga akan meningkat. Selain itu, resiko-resiko lainnya juga bisa disebabkan karena sperma loh. Jadi kalau misalnya DFI atau DNA Fragmentation Index-nya tinggi di atas 25%, itu juga dapat menyebabkan blighted ovum. Jadi bukan hanya kualitas sel telur saja ya, tetapi kualitas dari sperma dan berapa persen sperma yang membawa kromosom yang rusak seperti DFI tersebut juga sangat mempengaruhi kejadian ini. Nah, selain itu, resiko-resiko lainnya seperti infeksi, kemudian pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, alkohol, dan lain sebagainya juga bisa meningkatkan resiko blighted ovum. Dan adanya riwayat kehamilan blighted ovum berulang sebelumnya juga bisa menjadi salah satu resiko kehamilan blighted ovum di kehamilan berikutnya. Tapi nggak perlu khawatir ya, seperti saya bilang tadi, hanya 15% dari seluruh kehamilan. Jadi belum tentu berulang di kehamilan berikutnya. Pada kehamilan blighted ovum ini, memang akan terjadi keguguran karena kehamilan ini tidak sempurna. Sama saja seperti kejadian keguguran yang lainnya, blighted ovum ini memiliki gejala dan resiko yang sama dengan keguguran pada umumnya. Blighted ovum ini hanya bisa ditemukan dari pemeriksaan USG. Jadi, tidak ada gejala khusus selama belum terjadi keguguran pada blighted ovum ini. Tentu saja, penanganan pada blighted ovum ini adalah terminasi kehamilan, bisa melalui pemberian obat-obatan ataupun dengan melalui prosedur kuretase. Dengan mendukung pola makan dan pola hidup yang sehat, bisa saja mengurangi resiko terkena blighted ovum ini. Smart Moms nggak perlu khawatir ya. Begitu Dara, begitu Smart Moms. Paham kan? Paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis aja di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.